Halo semuanya, nama saya Alfika Zakira Pramono dengan NPM 17030240052. Dalam praktik pekerjaan sosial, asesmen adalah awal yang sangat penting. Melalui asesmen, pekerja sosial berusaha memahami siapa kliennya, apa yang sedang dihadapi, dan sumber-sumber apa saja yang tersedia di sekitarnya. Nah, namun asesmen bukan sekadar proses mendiagnostisasi masalah atau memberi label tertentu seperti gangguan atau ketidakmampuan. Nah, karena label justru bisa menimbulkan dampak negatif yang memberikan hilangnya harapan atau rasa tidak berdaya kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, asesmen harus dilihat sebagai proses kolaboratif antara pekerja sosial dan klien untuk mengenali potensi, kekuatan, dan peluang perubahan. Nah, dari sini kita memasuki ke konsep strength-based assessment, di mana pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kekuatan, kapasitas, dan juga keunikan yang dapat menjadi titik awal suatu perubahan. Pekerja sosial ini tidak hanya berfokus pada masalah, tapi pada apa yang sudah berjalan baik dalam kehidupan klien. Nah, misalnya, apa pencapaian kita yang sudah kita raih, siapa saja orang yang menjadi sumber dukungan, apa minat kita, talenta, serta harapan yang dimiliki. Nah, pendekatan ini juga berupaya menciptakan proses asesmen yang menyenangkan dan penuh makna, bukan menegangkan atau menakutkan. Pekerja sosial didorong untuk membangun rasa percaya, menghargai pengalaman hidup klien, serta juga menghindari sikap menyalahkan. Beberapa instrumen yang sering digunakan antara lain adalah Strength-Based Assessment Worksheet, Psychosocial Assessment untuk menggambarkan kondisi biologis, psikologis, dan sosial, Mental Status Evaluation, dan juga Ecomap dan Genogram untuk memetakan hubungan sosial dan dinamika keluarga. Dengan cara ini, klien dapat lebih sadar terhadap kekuatan dirinya dan lingkungan yang mendukungnya, sehingga muncul harapan baru untuk berkembang. Selanjutnya kita bahas model sistem Pinkus Minahan, di mana model ini tuh membantu kita memahami bahwa individu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Setiap orang hidup dalam sistem seperti keluarga, sekolah, komunitas, bahkan lembaga sosial yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Model ini mengenalkan 4 komponen utama sistem, yaitu change agent system, di mana pihak yang mendorong perubahan biasanya pekerja sosial atau lembaga. Dan kedua, client system, di mana individu, kelompok, atau komunitas yang menerima layanan dan menjadi fokus sebuah intervensi. Yang ketiga adalah target system, pihak atau struktur sosial yang ingin diubah, misalnya kebijakan, sikap guru, ataupun pola komunikasi. Action system, semua pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, selanjutnya ada proses dalam model ini mencakup beberapa tahapan, yaitu determination of goals, strategi dan implementasi, reassessment, dan evaluation and outcomes. Semua tahap ini dilakukan secara terus-menerus karena asesmen sosial bersifat dynamic atau dinamis, dan juga mengikuti perubahan kondisi klien dan lingkungannya. Nah, sebagai contoh aja nih, ada kasus John Hack, seorang siswa dengan perilaku bermasalah di sekolah. Awalnya guru mengira John adalah salah satunya sumber masalah. Namun setelah dilakukan asesmen sistemik, ditemukan bahwa perilaku John juga dipengaruhi oleh kondisi keluarganya. Ibunya mengalami tekanan ekonomi dan juga kecanduan alkohol, serta lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Dengan menggunakan model Pinkus Minahan, pekerja sosial dapat memetakan seluruh sistem yang terlibat, mulai dari guru, keluarga, hingga lingkungan sekolah. Nah, dan ini tuh misal memperkuat dukungan sosial di sekolah, membantu keluarga memperbaiki komunikasi dan mendampingi John secara personal. Nah, mungkin sedikit saja dari saya dari kedua pembahasan ini kita bisa lihat bahwa pekerja sosial tidak hanya berfokus pada sebuah masalah, tapi juga pada potensi perubahan. Melalui strength-based assessment dan model Pinkus Minahan, pekerja sosial dapat memahami klien secara baik sebagai individu atau maupun bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Semoga ringkasan ini membantu memperdalam pemahaman kita tentang asesmen dalam praktik pekerjaan sosial. Terima kasih. Selanjutnya adalah Present Environment Assessment 5 bagian 1, yaitu tentang pentingnya pemahaman mendalam terhadap kondisi klien dari berbagai perspektif profesi. Tujuannya adalah agar profesional dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama dalam rangka memberikan bantuan yang efektif.
Yang pertama yaitu DSM dan ICD, yaitu bahasa komunikasi antar profesi. DSM adalah Diagnostic Statistical Manual Mental Disorders. Digunakan para psikolog mengklasifikasikan gangguan psikologis melalui pendekatan multiaksial. Ini membantu dalam mengkategorikan gangguan dan memudahkan komunikasi antar profesi. Yang kedua yaitu ICD, yaitu International Classification of Diseases and Health-Related Problems. Digunakan dalam bidang kedokteran untuk mengklasifikasikan jenis penyakit atau masalah kesehatan. Yang kedua, present environment dalam pekerja sosial. Present environment adalah sebuah paradigma bersama yang dipahami oleh para pekerja sosial. Ini adalah metode untuk menggambarkan dan mengkodekan permasalahan klien yang dilayani oleh pekerja sosial. Present environment juga dikenal sebagai holistic model system. Struktur ini, holistic present environment terdiri dari 4 faktor, yaitu faktor pertama, peran sosial dalam hubungan, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga kesehatan mental, dan yang keempat kesehatan fisik bagi pekerja sosial. Contoh penerapan model holistic present environment yaitu memberikan contoh kasus seorang wanita tua yang mengalami kehilangan, depresi, dan ancaman pengurangan dukungan dari panti. Kasus ini kemudian dipecah dan dikodekan berdasarkan 4 faktor sistem present environment. Secara keseluruhan, rangkuman ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam asesmen klien, menggunakan kerangka kerja yang struktur seperti present environment, memastikan pemahaman yang komprehensif dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, present environment assessment 5 bagian 2. Hal ini melanjutkan pembahasan mengenai present environment, sebuah kerangka kerja untuk memahami klien dalam konteks lingkungan mereka, dengan fokus pada kuantifikasi dan analisis data asesmen agar lebih praktis dan mudah dipahami oleh para profesional. Memahami kondisi keuangan dan hubungan sosial, bagian ini menjelaskan bagaimana sih angka-angka dalam present environment dapat mengindikasikan berbagai aspek kehidupan klien. 2 angka pertama merujuk pada jenis pemasaran masalah dan masalah kekuasaan, seperti pembekalan, tanggung jawab, ketergantungan, kehilangan, isolasi, dan viktimisasi. 2 angka selanjutnya mengidentifikasikan jenis hubungan, misalnya hubungan dengan teman atau anggota keluarga. Lalu, 3 angka terakhir menunjukkan tingkat keparahan, durasi, dan kemampuan mengatasi situasi. Keunggulan kerangka kerja present environment memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk menjalankan pekerjaan sosial secara komprehensif dan memahami investasi sosial dan perspektif holistik. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman yang jelas mengenai langkah praktis selanjutnya dalam memberikan bantuan sosial. Contoh kasusnya yaitu ada seorang kakek dan seorang nenek dengan demensia. Hal ini, seorang kakek tersebut berusia 80 tahun yang didiagnosis menderita demensia, yang juga dibarengi dengan kekurangan ingatan, kemampuan kognitif yang menurun, frustasi, dan kecemasan. Ia merasa istrinya yang berusia 80 tahun memiliki stres dalam merawatnya. Secara keseluruhan, hal ini menekankan pentingnya kuantifikasi dalam asesmen present environment untuk mempermudah identifikasi masalah, komunikasi antar profesi, dan perencanaan intervensi yang lebih efektif.